Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya semuanya? Sehat, alhamdulillah Bu Alhamdulillah Erwi. sehat. Alhamdulillah semuanya baik ya. Dan mudah-mudahan dengan kesehatan yang kita miliki dan kondisi semuanya baik, kita mampu melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Ya, hari ini saya dengar Bu Siril akan melakukan coaching ya dengan Bu Fadila. Kalau boleh tahu nih, uh, hal-hal apa saja nih yang sudah yang akan Ibu gali dari kegiatan coaching terhadap Bu Fadila. Baik, Bu Eli. Rencananya hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Fadila. Saya sebagai coach dan Bu Fadila sebagai coachingnya. Dari ini beberapa kompetensi inti dari coaching yang akan saya gali. Kalau kita tahu bahwa ada 3 kompetensi inti, yakni presence, kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan aktif dengan rasa. Nah, di sini yang akan saya tampilkan, saya kuatkan atau saya optimalkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh ya, baik. Jadi tadi beberapa hal terkait indikator yang ingin Ibu sampaikan atau yang ingin Ibu gali dari coaching hari ini. Kalau terkait pertanyaan berbobot, ini misalnya apa nih yang ingin Ibu tanyakan Ibu? Kalau boleh saya tahu Ibu. Tentu saja dari pertanyaan berbobot ini saya ingin mengetahui, menggali dari kompetensi si coachee agar dapat tergali secara optimal sehingga coachee nanti dapat menumbuhkan atau menemukan ide dan solusi sendiri dari permasalahan yang coachee hadapi. Seperti itu. Oke, ya baik. Jadi indikatornya jelas ya Bu terkait dengan pertanyaan berbobot dengan menggali permasalahan yang ingin diketahui dari praktek hari ini ya. Kalau begitu dipersilahkan Bu Siril dan Bu Fadila untuk prakteknya, silakan. Baik, terima kasih Ibu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dila. Waalaikumsalam Bu Siril. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Namun hati saya mendung Bu. Oh, mendung. Mendung kenapa nih? Tapi tidak hujan kan ya? Sekarang kan masih kayaknya cerah nih di sini. Bisa saja Bu Siril. Iya nih hati saya yang mendung Bu. Uh, Oke. Bu Fadila, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Semoga dengan kita bicara-bicara sebentar nih, nggak lama ya, paling sekitar 10-15 menit. Semoga hati Ibu Fadila nggak mendung lagi nih secerah hari ini. Baik Bu Siril, terima kasih Bu Siril sudah meluangkan waktunya untuk saya. Baik, sama-sama Bu Fadila. Semoga dengan hari ini kita bincang-bincang akan mendapatkan arahan ya Bu. Baik, bisa Ibu sampaikan kira-kira pada obrolan kita kali ini terkait dengan permasalahan yang kayaknya bisa Ibu sampaikan? Jadi begini Bu, sudah 7 hari ya Bu, kami melaksanakan ASS, asesmen sumatif sekolah di sekolah saya. Kemudian saya agak kecewa Bu dengan hasil ASS yang sudah diberikan oleh panitia ASS mata pelajaran ekonomi. Jadi yang didapatkan oleh anak-anak itu jauh dari perkiraan saya Bu Siril. Saya berekspektasi anak-anak ini sudah akan mendapatkan nilai yang bagus, tapi pada kenyataannya nilai ASS mereka
masih kecil dan jauh di bawah dari KKM. Padahal sudah beberapa bulan yang lalu sebelum pelaksanaan ASS, saya sudah melakukan persiapan secara maksimal kepada anak-anak seperti memberikan materi-materi soal, ya soalnya itu agak-agak mirip lah dengan ASS yang keluar, tapi ternyata nilai yang didapatkan anak-anak masih saja jauh di bawah harapan saya, Bu. Oh begitu. Jadi Bu Dila sedih karena merasa nilai yang diperoleh murid anak didik Ibu, terutama pada pelajaran ekonomi, tidak sesuai harapan Bu Dila ya. Terus memangnya nilai seperti yang apa gitu ya, nilai yang bagaimana gitu yang Ibu harapkan dapat diperoleh anak-anak Ibu? Untuk kelas 12 ini kan Bu, hasil ASS itu akan ditaruh di ijazah, sehingga saya mengharapkan anak-anak ini bisa dapat nilai yang bagus sebagai bekal mereka bekerja atau keperluan lainnya. Karena kan harapannya memang mereka kan akan kuliah, Bu, tapi kan realitanya mungkin ada beberapa mereka yang tidak memiliki biaya sehingga mereka harus bekerja. Nah, paling tidak mereka bisa mendapatkan nilai di atas KKM 70 seperti 80, 85, 90 seperti itu, Bu Siril. Baik Bu Dila, kalau boleh tahu nih, kira-kira berapa nilai yang didapatkan oleh anak-anak kelas 12 IPS kemarin, terutama nilai ekonominya nih? Rata-rata mereka itu 60, Bu Siril. Jadi hanya beberapa anak saja yang mendapatkan nilai yang cukup baik atau bagus. Mungkin kalau dihitung satu kelas itu hanya 1 atau 2 orang. Contohnya saja Lili ini memang anaknya sangat inisiatif ya, Bu, bertanya kisi-kisinya apa, Bu, apakah latihan jawabannya sudah betul atau belum, dan terlihat dari hasil ASS ini nilainya itu sudah bagus gitu. Dia mendapatkan nilai 87, Bu Siril. Lili padahal anaknya ini ya tergolong aktif ya. Baik-baik. Menurut Bu Fadila sendiri, kira-kira apa nih yang membuat nilai asesmen sumatif sekolah atau ASS untuk mapel ekonomi ini kecil nih? Nah, hari Selasa kemarin Ibu, sebelum mereka itu mengadakan doa bersama, saya mencoba untuk bertanya-tanya, karena kan mereka hari terakhir ya, mereka sudah senang sekali bahwa ujian ASS ini sudah selesai. Saya coba bertanya, kenapa nih kok nilainya jauh di harapan dari saya. Bahkan mereka pun penasaran, tapi pada saat itu saya pun tidak boleh memberikan hasil ASS. Cuma saya menanyakan apakah soalnya sulit atau tidak. Nah, mereka ini menjawab, kenapa ya, kan saya tanya, kenapa ya kok bisa nilai kamu jadi seperti ini, memang nilai kita berapa, Bu, dan sebagainya. Mereka coba penasaran. Enggak, Ibu cuma nanya aja apa mereka susah atau gimana menjawab soalnya, dan mereka memang menjawab ada beberapa soal yang sulit untuk dipecahkan karena ekonomi itu kan ada hitung-hitungannya ya, Bu. Jadi mungkin dan mereka juga mengaku ada beberapa materi yang mereka belum pahami, Bu. Nah, dan waktu mereka lebih singkat, Bu. Kan kelas 12 ini sudah banyak ujian kan di semester 2. Namun ada materi yang belum habis, sudah habis namun pembahasannya belum mendalam gitu, Bu. Jadi menurut mereka waktu mereka belajarnya lebih singkat karena banyak ujian yang harus diselesaikan seperti ujian praktik, Bu, terus penilaian akhir tahun, sehingga mereka ini mengaku kurang persiapan, Bu Siril. Baik, wah oke begitu ya. Jadi yang membuat nilai
ASS atau asesmen sumatif sekolah anak-anak tidak maksimal adalah karena beban mereka dengan ujian yang banyak dan jeda ujian yang sedikit atau waktu yang singkat ya, waktunya pendek, sehingga membuat persiapan mereka menjadi kurang maksimal. Nah, kira-kira nih strategi apa yang akan Ibu Dila lakukan sehingga nanti ke depannya hasil perolehan nilai ASS mungkin nanti pada tahun pelajaran berikutnya sesuai dengan harapan Ibu Dila? Wah, saya tercerahkan nih dengan pertanyaan Bu Siril. Mungkin pertama yang akan saya lakukan, saya akan mencoba menganalisis hasil ASS yang diperoleh dulu tahun ini. Kemudian membuat rencana strategi. Misalkan saya akan mencoba untuk menghabiskan materi kelas 12 yang di semester 2 ini di semester 1. Kemudian pada semester 2 saya akan mencoba menerapkan pendalaman materi, tetapi lebih mendalam lagi berdasarkan materi, karena kan ASS ini yang keluar adalah materi dari kelas 10, 11, dan 12. Jadi anak-anak akan menyelesaikan soal-soal, saya akan mempertimbangkan kalender akademik juga Bu, supaya waktu ujian praktik dengan ASS ini tidak mepet, karena memang jedanya ini sangat mepet, 3 hari kemudian mereka melaksanakan ASS setelah mereka melaksanakan PHB. Wah, bagus sekali nih rencana dari Bu Dila. Dari manajemen waktu sampai dengan gaya belajar, Bu Dila sudah memperhitungkannya dan sudah merencanakannya. Dari 2 permasalahan tersebut, kira-kira tantangan apa nih yang akan dihadapi? Baik Bu Siril, kalau menurut saya nih Bu, tantangan yang mungkin akan saya hadapi seperti perencanaan pembelajaran yang tidak selesai pada waktunya dikarenakan kurangnya pemahaman anak-anak atas materi tersebut. Karena mungkin kita harapannya materi ini kelar dalam beberapa pertemuan, namun kita juga tidak tega kalau misalkan anak itu tidak paham, kita biarkan dan lanjut ke materi berikutnya. Kemudian bentrok waktu pelaksanaan tersebut yang di luar dugaan saya. Mungkin Ibu Dila dapat mengkonfirmasi dengan bagian kurikulum atau akademik ya, terkait kalender akademik ya Bu. Tadi Ibu sudah mengkonfirmasikan rencana awal nih adalah menganalisis hasil ASS atau asesmen sumatif sekolah yang sudah diperoleh oleh kelas 12 IPS. Nah, kira-kira nih kapan Ibu mulai eksekusi rencana tersebut? Saya akan mengeksekusi rencana tersebut, yaitu menganalisis hasil ASS yang sudah didapatkan oleh anak-anak kelas 12 IPS sesegera mungkin Bu. Mungkin minggu-minggu ini saya akan mulai menganalisis hasil ASS-nya. Kemudian saya coba akan merefleksikan diri. Saya kan tidak mau menyalahkan anak-anak juga ya Bu. Artinya berarti mereka kurang persiapan. Tapi kan pemahaman materi mereka yang belum cukup itu juga dari saya. Maka saya harus merefleksi diri. Apakah soal yang saya berikan sudah sesuai dengan kemampuan dan pemahaman anak-anak atau belum. Nah, mungkin saya juga coba untuk melakukan observasi lebih jauh mengenai gaya belajar anak-anak dengan melakukan tes diagnostik Bu Siril. Wah, bagus sekali nih rencananya Bu Dila. Mudah-mudahan ya Bu, rencana Ibu yang Ibu rencanakan ini dapat sesuai dengan Ibu harapkan. Apakah ada lagi nih yang Ibu sampaikan atau Ibu mau menyimpulkan apakah pertemuan hari ini Ibu sudah mendapatkan gambaran akan yang Ibu lakukan? Wah, alhamdulillah banget nih Bu Siril, dengan percakapan kita kali ini saya benar-benar tercerahkan. Saya sudah mendapatkan gambaran juga apa aja yang akan saya lakukan. Aduh, terima kasih banyak ya Bu Siril. Semoga saya bisa mempraktikkan rencana-rencana saya secepatnya. Terima kasih. Baik, Kembali Bu sama-sama Bu Dila, Siril. tetap semangat. Mudah-mudahan Ibu menjadi guru yang teladan buat tidak hanya muridnya tapi buat rekan-rekan sejawatnya. Terima kasih. Sama-sama Bu Sama-sama Siril. juga Bu Dila. Amin ya robbal alamin.
Siril dan juga Bu Fadila. Ini hebat sekali nih Bu Siril sudah mampu menggali permasalahan yang ada di Bu Fadila. Tadi kalau saya simak dari praktik coaching bukan Bu Siril terhadap Bu Fadila, semua indikator terkait dengan alur tirta nih ya. Tadi ada mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana sampai pada tanggung jawab, ini sudah semuanya terakumulasi, semuanya dilakukan oleh Bu Siril. Dan keterampilan bagaimana terkait dengan tujuan awal Bu Siril yang ingin lakukan, yaitu menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu tadi juga sudah dilakukan dengan sangat luar biasa. Nah, ada hal nih yang ingin saya tanya ke Bu Siril. Kira-kira apa lagi nih yang ingin Ibu gali kembali terkait dengan praktik yang tadi sudah dilakukan kepada Bu Fadila Bu Siril? Silakan Bu Siril. Kemungkinan yang akan saya gali kembali adalah saya ingin mendengarkan lebih aktif lagi ya Bu Eli. Selain kompetensi yang 3 tadi yang saya fokuskan ke pertanyaan yang berbobot, saya mungkin nanti pada pertemuan berikutnya ketika bertemu dengan Bu Dila kembali, kita ngobrol-ngobrol lagi, ingin saya menggali lebih dalam lagi tentang kompetensi yang lain, yakni mendengarkan aktif dengan rasa, yakni rasa itu kepanjangan dari receive, ask, summarize, dan appreciate. Jadi saya ingin menggali itu Bu Eli pada berikutnya. Luar biasa nih ya, planning ke depan Bu Siril ini sangat mantap sekali. Ini bisa nih diikuti oleh rekan-rekan guru yang lain, sehingga nanti mungkin permasalahan-permasalahan yang terjadi pada diri guru atau mungkin juga pada diri siswa itu akan artinya Bu Siril bisa membantu teman-teman yang membutuhkan, dan ketika teman sudah terbantu sudah mampu kendala-kendala luar biasa di sini. Sekian cukup ya. Terima kasih Bu Siril. Kiranya sampai sekian saja dulu pertemuan kita, dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan mudah-mudahan praktik coachingnya, kemampuan dalam coaching semakin hebat ya, sehingga banyak orang yang bisa terbantukan dengan praktik-praktik yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih. Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.